Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Winingrum. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amelva Andena. Di sini kami akan menampilkan video mengenai katabolisme asam lemak pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSc, PhD. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang dibahas kali ini yaitu katabolisme asam lemak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Oxidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan mendorong sintetis ATP. Asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi karbon dioksida dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme lainnya, mekanisme pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Adapun bahan atau sampel yang digunakan yaitu kacang hijau, alpukat, dan kuning telur. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi tentang katabolisme asam lemak. 2. Mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. 3. Kemudian objek atau sampel diamati dan direkam. 4. Melakukan pengeditan hasil rekaman tentang pengamatan objek atau sampel serta membahas materi yang terkait dengan sampel. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Dalam proses katabolisme terdapat proses respirasi seluler atau respirasi sel. Respirasi sel melakukan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Respirasi sel memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan peralihan elektron. Katabolisme mengikuti 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisi termasuk lemak. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil-CoA. Berikutnya adalah proses oksidasi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus TCA menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron secara berkelanjutan. Asetil-CoA mengubah bentuknya menjadi zat antara seperti sitrat dan fumarat. Pembentukan karbon dioksida pada tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi atau pernapasan, dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir, yakni sistem transport elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dengan reaksi berantai. Di sisi yang lain, lemak berubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh sistem pencernaan, dan setelah itu asetil-CoA dibentuk dari asam lemak melewati proses yang disebut sebagai oksidasi beta. Perbandingan antara energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak dan glukosa. Reaksi keseluruhan dari asam lemak yaitu palmitoyl-CoA plus 7 FAD plus 7 NAD plus 7H2O dan 7 COA menjadi 8 asetil-CoA plus 7 FADH2 plus 7 NADH plus 7H+. Jadi energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak yaitu 7 FADH dengan total ATP yang terbentuk yaitu 10,5, 7 NADH, ATP yang terbentuk 17,5, dan 8 asetil-CoA, ATP yang terbentuk yaitu 96. Total energi yang dihasilkan adalah 124 dikurang 1 ATP pembentukan palmitoyl-CoA menjadi 123 ATP. Sedangkan energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa yaitu energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP. Sedangkan energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi, energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa adalah 2 ATP dan 2 NADH.
Kesimpulan, oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Adapun pemrosesan lipid makanan pada vertebrata mengikuti 8 langkah, mulai dari mengubah lemak menjadi misel hingga proses oksidasi membentuk energi. Energi yang dihasilkan dari proses katabolisme asam lemak yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Baiklah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.